karena keluarga Batak itu tuh keluarganya kuat gitu, jadi harus ngundang semuanya gitu. And then dari keluarga ayahku anaknya ada 11 dan anak cucunya dari sebelah ayahku banyak lagi dan sudah pada menikah, dan banyak banget yang udah nikah. Jadi agak susah gitu ya, minimal harus ada yang ya acara gitu sih guys. Iya benar, mamaku Batak, tapi Batak Islam alhamdulillahnya, karena opung aku mualaf, opung aku masuk Islam sebelum menikah sama oma. Jadi aku Islam guys, dari lahir. Sumatera Pride nih, anak Sumatera nih bos, senggol dong, asik. Jadi ayahku Palembang, mamaku Batak. Opung kenapa bisa mualaf? I don't know ya, mungkin udah jalan Tuhan juga. Terus opungku mungkin memang awalnya karena pengen menikah, dari ibarat kata tuh mungkin memang sudah ada panggilan atau mungkin gimana gitu, tapi memang triggernya tuh karena pengen nikah sama oma aku gitu. Dan oma aku adalah wanita yang kuat banget, jadi sabar gitu, karena kan untuk membawa orang tuh kan kita harus lebih pintar kan. Dan alhamdulillah nenekku tuh bisa ikutin flow-nya gitu, kayak ayo butuh ustadz dipanggilin, butuh ini. Jadi lama-lama alhamdulillah opung aku malah lebih dari orang Islam menurutku. Maksudnya kayak alhamdulillahnya opung aku tuh Masya Allah banget, kayak di luar dari ekspektasi gitu. Padahal nenekku cuma minta opungku menjadi muslim sebelum menikah sama nenekku, tapi ternyata yang dipelajari sama opungku tuh lebih dari apa yang kita pelajari gitu. Sampai setiap minggu tuh pengajian, dan alhamdulillah opungku sudah haji, dan terus bangun masjid di depan rumah bareng sama teman-temannya gitu. Jadi aku bersyukur sih, maksudnya alhamdulillah tuh bersyukur banget. Opungku adalah orang yang tegar gitu, padahal opungku tuh adalah anak pertama dari anak pengurus gereja saat itu. Jadi lumayan hektik sih saat itu. Dari cerita nenekku tuh sampai nenekku bilang, jadi waktu itu aku sempat punya pacar beda agama, dan bukan punya pacar, punya deket sama orang. Terus aku bilang, mami, aku manggilnya mami kan, mami, Nia deket sama A gitu. Terus nenekku bilang gini, yakin Nia? Takutnya anak keturunan mami tuh nggak ada yang kuat gitu, karena beda agama tuh berat banget gitu, dan nggak semua orang bisa gitu. Dan apalagi kalau dia kuat, keluarganya kuat segala macam. Dan mami aja tuh ya bukan perang ya, maksudnya kayak sabarnya, luas hatinya. Dan opungku dulu belum punya apa-apa, jadi ya gitulah, begitu guys. Padangnya di mana kak? Mamaku Boru Simangunsong. Kalian googling aja coba, Simangunsong tuh Boru yang udah sesepuh banget gitu. Karena opungku emang Batak banget guys, keluarga Batak aku tuh besar gitu. Bukit Tinggi tahu dong, Bukit Tinggi. Aku juga punya saudara di Pekanbaru kok. Pekanbaru sama Riau. Udah setengah jam, gue tadi mau live-nya cuman bentar doang. 10 menit lagi lah ya. Kalian mau nanya apa lagi?
Alhamdulillah. Maaf ya guys, aduh kekenyangan gue. Memang rata-rata kalau mu'alaf taatnya nggak main-main, masya Allah. Tapi menurut aku tergantung orangnya guys, karena opung tuh orang yang pintar banget, pintar masya Allah. Opung aku itu cerdas. Beliau adalah dosen yang lumayan ditakuti di universitas terbaik di Palembang, yaitu Universitas Sriwijaya di Unsri. Dan opungku killer banget dulu, nggak bisa tuh disogok-logok, maksudnya kayak nggak bisa excuse kalau sama opungku tuh A B gitu. Jadi nggak ada excuse dan pinter banget opung aku itu. Dan masya Allah. Dan jadi ketika opung aku belajar Islam itu, beliau bertanya sama ustadz dan lain-lain, itu tuh bener-bener strict gitu. Pertanyaan-pertanyaannya tuh ya, belajarnya tuh luar biasa gitu. Keingintahuannya tuh, dia kalau ada sebuah pertanyaan itu harus terjawab dengan sangat detail dan sangat tidak membuat dia ragu, dan jawabannya masuk akal gitu. Itu opung aku. Dan aku juga pernah waktu itu agak nakal, zaman aku masih umur 4 tahun kayaknya, belum masuk TK. Aku pernah mau disambit pakai tasbih. Kalian tau gak sih tasbih yang gede banget? Sekarang udah gak ada deh kayaknya tasbih yang gede banget itu. Gara-gara aku nakal banget guys. Aku suka berantem sama tetangga sebelah, terus naik pohon gitu-gitu kayak. Tapi waktu tuh aku cucu paling terakhir kan saat itu, jadi ya masih disayang. Cuman aku ingat opung tuh kalau marah gitu-gitu. Doain ya opung aku sehat-sehat ya. Opung aku alhamdulillah masih ada guys. Manjat pohon. Loh, aku suka banget manjat pohon dulu. Dion, kamu jangan caper. Kasihan orang tua kamu, nanti dicatat amal buruk kamu. Gimana sih lo? Betul NPC, kamu kan sering komen gak sih? Atau baru komen sekarang? Oke, ada pertanyaan lagi gak? Asik, ada pertanyaan lagi gak? Kayak gue dakwah ya. Kakak puasa ikut NU apa Muhammadiyah? Kayak aku NU deh. Tapi keluarga ayahku tuh Muhammadiyah sebenarnya guys, kakekku. Cuman kan ya mana aja sama aja guys, kita kan sama-sama Islam ya. Nawa itu kenapa notifnya kayak gini ya, jadi bingung aku. Notifnya tuh puasa ikut akhir, lebaran ikut awal. Aku kayaknya ngikutin NU deh, soalnya opungku Islam ini. Oke, thank you atas masukan umroh tadi. Sama-sama. Kalau ada pertanyaan boleh tanya-tanya lagi, misalnya kalian masih bingung gitu. Kemarin itu umroh aku di bulan 3 bulan lalu atau 4 bulan lalu ya, itu aku memang sengaja plus Turki dan Dubai, karena mamaku tuh impiannya ke Turki dan impian beliau. Jadi waktu itu kan aku pernah ke Turki beberapa tahun lalu, terus mamaku bilang, bagus ya nak Turki ya. Iya, terus mamaku bilang kayak, pengen deh mama ke Turki, hehehe. Mamaku komen gitu kan di chat gitu, terus kayak aku bilang kayak mending ya udah ya bisain aja gitu. Jadi aku agak nabung sedikit, nunggu beberapa bulan yang harusnya aku
berangkat tuh dari awal, agak-agak awal, cuman aku berangkatnya jadinya akhir tahun, mendekati akhir tahun gitu. Kenapa aku pengen ke Dubai juga, karena aku penasaran, dan akhirnya aku pilih yang ada ke Dubai dan Turki. Jadi mamaku dapat Turki, aku dapatnya Dubai gitu. Jadi alhamdulillah tercapai guys. Itu sesuatu hal yang aku syukurin banget sama Allah sih, dan tidak akan pernah aku lupakan. Karena waktu umroh pertama kali, waktu aku umroh di tahun 2023 itu kan aku kan gimana ya, kayak aku seneng banget kan, aku bisa bawa mamaku ke situ gitu, dan aku seneng banget ngeliat mamaku ketawa, seneng. Di Madinah tuh foto-foto sama burung sama ini, terus aku bilang kayak ini senyuman yang gue mau nih gitu. I don't know how to explain that actually. Aku nggak tahu cara ngungkapinnya. Intinya waktu mamaku ketawa, dan aku masih nyimpan videonya waktu aku umroh pertama. Terus aku bilang kayak ini adalah aku ngeliat mamaku bahagia tuh rasanya kayak oh my gosh, oh my god Tuhan, ini lebih dari apa yang Nia mau gitu. Dan ketika itu aku sempat bilang kayak semoga suatu hari nanti aku bisa ajak mamaku ke negara lain ya, karena aku bawa mamaku umroh aja ketawanya udah kayak gini gitu. Dan itu umroh pertama 3 tahun lalu kalau nggak salah. Terus kayak aku kayak berniat gitu, kayak aku kayaknya harus, aku memang niat pengen umroh karena memang aku thank you ya, hebat tuh aku gol. Tadi aku lanjut mau ngomong apa, aku lupa. Halo ID20, thank you ya. Thank you kak. Seumur hidup pernah makan mie gelas gak? Kakak jangan meremehkan aku ya. Jangankan mie gelas, mie sakura tau? Tau gak mie sakura? Bahas mama, oh iya. Terus ya udah sih, alhamdulillah tercapai itu sih. Mungkin itu adalah salah satu apa ya, dibalik perjalanan hidup aku. Zaman aku kecil tuh memang mimpi aku terlalu banyak. Aku nggak tahu kalian umurnya berapa ya. Mungkin ada yang di bawah aku. Kebanyakan feelingku nih di bawah aku nih umurnya. Aku cuma kasih tahu kalian bahwa ketika kalian punya mimpi, walaupun mungkin mimpi itu tuh ya kayak cuman ada sepintas di otak kalian atau di hati kalian, kayak ngebayang, ngehalu gitu, itu tuh jangan kalian cuekin ya. Karena sumpah, percaya deh, jangan dicuekin. Karena beneran deh, aku tuh orangnya tuh suka ngehayal dari aku umur 14, 13 gitu, dan suka ngehayal sendiri gitu, kayak halu gitu. Dan tapi ada aja arahnya untuk aku bisa kesana gitu, dan kayak pelan-pelan gitu. Jadi kayak jadi aku ada satu kalimat waktu itu yang aku yakin kayak manjada wajada gitu. Jadi kayak siapa yang bersungguh-sungguh tuh pasti berhasil. Jadi ketika kita punya goals itu tuh bisa gitu sebenarnya gitu, asal kamu fokus aja. Dan misalnya kayak di tahun ini ya, aku kan suka nyatet tuh wishlist aku apa aja nih dari 1 sampai 10. Misal aku catat satu-satu gitu. Terus yang mana yang paling penting bagi aku, misalnya yang nomor 1, yaudah aku fokus ke situ dulu gitu. Sisanya tuh bonus. Itu cara aku. Tapi balik lagi sebenarnya kan atas izin Tuhan juga. Ada juga sih keinginan aku yang mungkin belum tercapai juga gitu. Jadi tapi setidaknya yang penting-penting atau yang urgent atau mungkin yang besar gitu bisa gitu. Contohnya ya guys, curhat apa aja kan. Jadi budget umroh plus Turki Dubai berapa? Beda-beda kak, ada yang mahal banget.
Tapi emang lumayan sih harganya, kalau kan 3 negara ya, cuman worth it. Kalau yang belum pernah ke negara itu sih worth it ya. Tadi aku mau ngomong apa sih? Oh ya, soal mimpi ya. Waktu itu sebenarnya aku punya mimpi itu udah lama banget. Aku pengen banget lanjut sekolah gitu. Terus pengen banget lanjut sekolah. Tapi waktu itu terhalang karena banyak hal. Aku harus kerja, aku harus fokus ke karir aku segala macam. Jadi itu lama banget dengan segala drama-drama yang ada ya. Dan ada sih satu kejadian yang hebat. Aku malu mau ngomong sama kalian. Jadi aku pernah tes salah satu universitas yang aku sangat idam-idamkan. Aku gak usah bilang ya universitas apa, dan aku gak lulus tes S2. Karena aku udah S1 ya. Aku S1 tahun udah lama, udah berapa tahun lalu gue S1 ya, alhamdulillah. Terus setelah itu aku 2 tahun lalu tuh aku pengen S2, dan aku udah fokus kok, aku udah belajar gitu, dan aku merasa bahwa aku pasti bisa nih, lolos nih gitu kan. Tapi aku sampai bawa mimpi guys, aku sampai ke bawah mimpi aku waktu aku masih nggak apartemen. Kalau kalian sering ngeliat live aku dulu di apartemen itu, aku waktu masih nyewa di sana, aku belajar gitu, dan pas aku tes gitu kan, aku bisa nih, aku yakin nih bahasa Inggris aku masih oke lah, masih masuk standar gitu. Terus sampai masuk ke mimpi aku, kayak kalian tahu nggak, kayak rep-repan gitu, kayak itu kayak ngelihat sebuah hasil dari ujian aku di mimpi itu kayak samar-samar gitu, tapi tulisannya warna merah. Terus aku kayak aduh, pas aku mimpi itu kayaknya nggak lolos nih. Terus bangun-bangun aku nangis, padahal belum ada hasil. Kayak nunggunya masih berapa hari lagi gitu.